Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga Panitia Pelaksana Festival PAI se-Jawa Barat yang diadakan oleh Hima PAI Unisba, dan yang saya hormati dan banggakan pula para peserta dan juga penonton yang insya Allah rahmati. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Cahya Mulyana, asal kampus Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya di sini akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang merasakan sakitnya kematian hingga melihat surga dan neraka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan, pada zaman dahulu, Nabi Idris alaihissalam telah bersahabat lama dengan malaikat maut Ijrail. Suatu ketika, malaikat maut Ijrail yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Dan kemudian Allah pun mengizinkannya. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut Ijrail pun bergegas turun ke bumi untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Malam itu, Nabi Idris alaihissalam kedatangan seorang pria yang bertamu, yang membawa banyak sekali makanan dan buah-buahan. Tentu saja, seorang pria yang bertamu tersebut ialah malaikat maut Ijrail. Namun, Nabi Idris tidak mengetahuinya. Dan akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun mempersilahkan masuk kepada pria tersebut. Nabi Idris pun menawarkan makanan dan minuman kepada seorang pria yang bertamu tersebut. Namun ditolaknya. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan berjalan-jalan sembari melihat pemandangan sekitar di luar. Tak terasa, sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris alaihissalam pun mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan penuh rasa penasaran yang tinggi, Nabi Idris alaihissalam pun bertanya kepada seorang pria yang bertamu tersebut. Maaf ya tuanku, siapakah sebenarnya Anda? Maaf ya Nabi Allah, hamba sebenarnya ialah Ijrail. Malaikat Ijrail, kaukah itu sang pencabut nyawa? Benar ya Idris. Sudah 4 hari engkau bersamaku. Apakah engkau menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini? Wahai Idris, ketahuilah bahwa selama 4 hari ini banyak sekali makhluk-makhluk, nyawa-nyawa makhluk di dunia ini yang telah saya cabut. Roh-roh mereka bagaikan makanan di hadapanku. Lantas, apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Tidak ya Idris. Hamba kemari karena keinginan hamba sendiri dan Allah mengizinkannya. Wahai Ijrail, saya memiliki satu permintaan dan tolong kabulkanlah. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakitnya sakaratul maut yang banyak orang katakan rasanya sangat dahsyat dan mengerikan. Wahai Idris, ketahuilah, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang melainkan selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah percakapan tersebut selesai, malaikat maut Ijrail pun meminta izin kepada Allah. Kemudian Allah pun mengabulkan permintaan sang nabi. Dan malaikat Ijrail pun langsung mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam saat itu juga. Malaikat Ijrail tidak tega melihat temannya merasakan sakit ketika sakaratul maut. Sesuai permintaannya, Nabi Idris alaihissalam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidup kembali, Nabi Idris alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Ia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain merasakan sakaratul maut seperti yang ia rasakan.
Ia pun tidak tega jika ada umatnya harus merasakan sakitnya sakaratul maut dan mati. Sejak saat itu juga, Nabi Idris alaihissalam mulai rajin dan mulai tekun untuk berdakwah kepada umat-umatnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan taat kepadanya. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, suatu ketika Nabi Idris dan malaikat maut Ijrail beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang unik kembali. Wahai Ijrail, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian, malaikat Ijrail meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan restu. Setelah mendapatkan restu, keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan melihat malaikat penjaga pintu neraka yang merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Setelah melihat neraka yang sangat menakutkan, selanjutnya malaikat maut Ijrail mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris hampir sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya, sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara di pinggir sungai-sungai itu terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun sangat segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Ijrail mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Demikian kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga dengan diceritakannya, kisah ini bisa mempertebal keimanan kita dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.